Pemimpin itu tidak hanya sekedar berjanji, Harus harus kaya prestasi, tampilkan narasi kemajuan negeri. Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, saudara-saudara sekalian. Nah, itu kan mantap juga diplomasi tingkat tinggi dari Presiden Jokowi. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kabar Bung Anies. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres, Pak Jokowi nggak mau. Ini ibarat kawan, tapi tak dianggap. Ini ibarat pacaran, cintanya bertepuk sebelah tangan. Nasdem bilang Jokowi bahagia, kita juga bahagia. Tapi ingat, Jokowi itu nggak nganggap Nasdem saat ini, Pak. Jokowi itu nggak nganggap Nasdem saat ini, Pak. Itu pesan, karena ada yang mengklaim dekat sama Presiden Jokowi. Kesatu paduan Ganjar Jokowi bikin capres lain iri. Apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan? Apa yang salah? Biasa aja. Saya biasa saja. Ini bukan tentang Anies ketika masuk dalam koalisi perubahan misalnya, ini agak membingungkan buat saya dalam politik. Apa yang menjadi faktor ikatan dan kesamaan platform dan program? Itu yang menurut saya membingungkan. Karena itulah saya mau membacakan pantun. Buah semangka menawan hati, dimakan enak badan pun berseri. Pak Ganjar Pranowo pemimpin sejuta prestasi, berdiri tegak memimpin kemajuan negeri. Saya akan menjadi selonong boy untuk masuk ke gang-gang, untuk bertemu dengan kawan-kawan, untuk memberikan semangat kepada mereka bahwa beginilah cara kita bekerja bersama-sama. Nah, ini benalu. Manusia memang gampang terlena untuk pikiran-pikiran yang barangkali belum tentu diniatkan dengan niat yang baik bagi kepentingan yang lebih besar. Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, saudara-saudara sekalian. Ingat loh, Ganjar Pranowo ini kan kartu pusaka milik PDIP. Kalau bukan Ganjar yang diusung oleh PDIP, mungkin yang lain bisa tepuk tangan dan bisa hore-hore. Tapi ketika Ganjar yang diusung punya nama besar, dan yang paling penting, Ganjar itu pasti didukung oleh Jokowi. Bagaimana tadi pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Mega pun berdialog dengan Presiden Jokowi sebelum memutuskan Pak Ganjar Pranowo ini. Nah, itu kan mantap juga diplomasi tingkat tinggi dari Presiden Jokowi. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kabar Bung Anies. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres, Pak Jokowi nggak mau. Itu pesan, karena ada yang mengklaim dekat sama Presiden Jokowi. Padahal inilah kesejatian bahwa yang namanya Presiden Jokowi dan kemudian Pak Ganjar satu kesatuan. IKN beres, hilirisasi beres, mengangkat harkat martabat bangsa di dunia internasional dengan cara pandang geopolitik Soekarno akan dilanjutkan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan sebuah pantun saat ia berpidato di hadapan peserta konsolidasi PDIP DKI Jakarta dengan calon Presiden Ganjar Pranowo di Hall Basket Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 3 Juni 2023. Hasto menegaskan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo adalah satu kesatuan yang awalnya Hasto membacakan sebuah pantun saat membuka sambutannya. Saya mau bacakan pantun. Buah semangka menawan hati, dimakan enak badan pun berseri. Pak Ganjar Pranowo pemimpin sejuta prestasi, berdiri tegak memimpin kemajuan negeri, kata Hasto Kristianto. Dia pun menegaskan bahwa pantunnya ada sebuah pesan bagi pihak yang mengklaim dekat dengan Jokowi. Itu pesan, karena ada yang mengeklaim dekat dengan Presiden Jokowi, padahal inilah kesejatian yang namanya Presiden Jokowi dan kemudian Pak Ganjar satu kesatuan, ujar Hasto Kristianto. Kemudian saat akan menutup sambutannya, Hasto juga menyampaikan pantun. Pesannya, banyak yang iri dengan Ganjar, bakal calon Presiden PDIP.
Pemimpin itu tiada hanya sekedar berjanji, harus kaya prestasi, tampilkan narasi kemajuan untuk negeri. Presiden Jokowi dan Ganjar itu sehati, kesatu paduan keduanya bikin bakal calon lain iri, kata Hasto Kristianto. Ucapan Hasto mengundang tepuk tangan, teriakan, dan tawa gemuruh dari ribuan kader PDIP Jakarta yang hadir. Hasto juga mengajak para kader dan relawan untuk tetap solid bergerak dan tetap waspada karena PDIP sebagai partai pelopor akan terus menghadapi ujian dan cobaan meski pada akhirnya bakal meraih kemenangan. Jadi kalau elemen partai bergerak bersama relawan, baik dari darat, udara, maupun kekuatan api, semangat nan tak kunjung padam. Maka hasilnya kita tahu karena kita adalah partai pelopor, kita partai gemblengan, ujar Hasto. Hasto mengajak semua kader PDIP untuk tetap waspada karena PDIP sebagai partai yang mengakar di rakyat selalu menghadapi tantangan dan cobaan, termasuk ketika mencalonkan kader yang muncul dari rakyat sebagai presiden. Tetapi kita tetap waspada bahwa kita sebagai partai yang dipercaya rakyat untuk menang 2 kali berturut-turut akan ada begitu banyak ujian-ujian politik yang ada di hadapan kita karena mencalonkan pemimpin yang betul-betul memahami kehendak rakyat itu, jelas Hasto. Tidak hanya itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga menyebut ada partai lain yang bakal menyatakan dukungan ke capres partainya Ganjar Pranowo. Dukungan itu akan diumumkan pekan depan. Hasto menyebut beberapa partai yang sudah mendukung Ganjar, termasuk PAN yang disebut Hasto sudah membangun kesepahaman dengan PDIP. Dia lantas menyebut akan ada partai lain yang akan bertemu dengan menyampaikan dukungan kepada Ganjar. Pak Ganjar ini kan baru menjadi capres dari PDIP, dari P3, dari Hanura, dan kemudian kemarin kita sudah membangun kesepahaman dengan PAN. Maka Jumat minggu depan akan ada partai lain yang akan bergabung untuk memperjuangkan gerakan kita saudara-saudara sekalian, kata Hasto. Hasto menyebut PDIP juga telah membangun komunikasi intens dengan generasi milenial. Demikian pula komunikasi intens dengan kaum milenial dengan generasi Z, semuanya para pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia adalah masa depan kita bersama, ujarnya. Hasto Kristianto menilai perlunya loncatan ke depan yang dilakukan oleh para generasi milenial. Untuk itu wajar menurutnya jika Presiden Jokowi ingin cawe-cawe. Karena itulah apa yang menjadi perhatian dari Presiden Jokowi, perlunya loncatan kemajuan sehingga Presiden Jokowi pun akan cawe-cawe demi menjaga loncatan kemajuan ini. Inilah yang harus kita sambut sebagai energi positif, bahwa cawe-cawe dari Bapak Presiden adalah untuk kemajuan Indonesia Raya dan itu bersama Bapak Ganjar Pranowo, ujarnya. Sementara itu, untuk saat ini lembaga survei terus memotret pergerakan elektabilitas tokoh yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden di 2024. Dan dalam survei yang dirilis Carta Politika, Ganjar Pranowo yang menduduki posisi pertama. Kader PDIP itu memperoleh elektabilitas sebesar 38,2%. Gubernur Jawa Tengah itu unggul dibandingkan Prabowo Subianto yang hanya 31,1%. Anies Baswedan hanya 23,6% dan tidak menjawab sebesar 7,1%. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya menjelaskan elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini yang merupakan paling tinggi sejak pertama kali Carta Politika melakukan survei terkait Pilpres pada Juli 2021 lalu. Tingginya elektabilitas Ganjar ini tentunya tidak lepas dari strategi Ganjar dalam menggait pemilik suara. Memasuki tahun politik, strategi kemenangan masing-masing partai atau calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 pun menjadi salah satu hal yang diperbincangkan. Terbaru, Ganjar Pranowo pun menyampaikan sejumlah strateginya dalam menjalankan kampanye. Satu, dengan cara yang elegan, katanya dikutip dari pikiran rakyat.com dari Antara Minggu 4 Juni. Selain itu, Ganjar Pranowo juga menyebutkan bahwa ia tidak akan membawa isu agama, suku, ras, dan antar golongan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat.
Strategi lain yang disampaikan orang nomor 1 di Jawa Tengah itu adalah soal komunikasi intens. Ganjar Pranowo menilai komunikasi yang baik merupakan kunci untuk membuat bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Oleh karenanya, ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati. Mari kita membawa adab agar kemudian Indonesia tidak terpecah. Solusinya tidak terpecah dan kita sangat bisa menghormati semuanya, ujarnya.